You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum membaca merenungkan firman kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami bersama-sama boleh merayakan kelahiran-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya pikir belum telat ya, saya menyampaikan selamat Natal, selamat tahun baru buat kita semua. Dan hari ini sama-sama perayaan Natal kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Ada dua bagian yang akan saya bawakan bagi kita. Yang pertama, apa yang ada di dalam tulisan ini Saudara ya. Bisa ke slide saya langsung, ada ayatnya di sana. Oke. Jadi kita akan lihat sama-sama di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23 ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Di depan di spanduk kita ada dalam bahasa Inggris. Kita akan membacakan dalam bahasa Indonesia bersama-sama. 1, 2, iya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya pikir salah satu masalah penting dalam hidup adalah menjaga hati. Ini bukan kata A.A. Jim Saudara ya. Jagalah hati, tetapi ini kalimat firman Tuhan sendiri. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. You need to guard your heart. So, kalau kita perhatikan Kolose pasal 3 ini Bapak Ibu sekalian, nanti kita mungkin mikir apa hubungannya sama Natal. Tapi kalau kita lihat di Alkitab kita, kalau Bapak Ibu nanti membaca di dalam keseluruhan Kolose pasal 3, judul yang saya temukan di dalam Alkitab Indonesia adalah Manusia Baru. Dan ada juga judul Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Menarik sekali ketika Paulus bicara kepada jemaat di Kolose, ketika mereka mengalami Kristus dalam hidup mereka, maka mereka akan jadi manusia baru. Dan ada new relationships, ada hubungan yang baru, atau hubungan yang dibaharui, termasuk di dalam pekerjaan. Jadi nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana pentingnya kelahiran Kristus itu juga membawa pembaharuan bagi kita. Saya akan masuk mengajak kita melihat perenungan Natalnya sebentar. Udah lewat sih Natal tanggal 25. Tetapi saya pikir pertanyaannya, apakah Natal kita alami bukan sekadar dirayakan. Natal bukan sekadar perayaan, tetapi Natal seharusnya adalah perubahan. Kalau saudara perhatikan, ini pertanyaan menarik nih. Hal apa saja sih yang orang ingat pada saat merayakan Natal? Apakah ini yang Bapak Ibu saudara ingat? Memang susahnya begitu ya. Karena kayaknya Santa Clausnya lebih hebat dari Yesus begitu ya. Yesus kalah populer. Banyak suasana Natal tapi tanpa Kristus. Karena itu seorang hamba Tuhan pernah menulis satu artikel. Dia tulis begini saudara, merayakan Natal itu berbahaya. Kenapa? Karena ketika Natal dirayakan, apakah ada Yesus di dalamnya?
Dia tuliskan kalau Yesus datang di perayaan Natal kita, mungkin Yesus juga akan terbengong-bengong kagum. Apa hubungannya semua ini dengan aku? Apa hubungannya Yesus sama Santa Claus? Saudara sepupu? Enggak ya? Apa hubungannya Yesus sama Frosty the Snowman? Atau sekarang anak-anak, apa hubungannya Yesus sama Olaf? Begitu ya? Nggak ada hubungannya, tetapi itu part of the tradition. Kita tidak menolak tradisinya, tapi biarlah kita ingat, Natal artinya lahir. Dan waktu bicara Natal, siapakah yang lahir pada hari Natal? Ini bukan hari lahirnya Santa Claus. Natal adalah Jesus' birthday. What is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I-I-S-T. Christmas without Christ tinggal Mas. Mas. This is a celebration for Mas. No. Biarlah waktu Natal kita tidak kehilangan. Saya senang kumpul gambar saudara ya. Christmas is empty without Jesus. And Jesus is supposed to be at the very heart of our Christmas. But the question is, who is this Jesus? Siapakah Yesus ini? Yang kehadirannya dalam dunia begitu signifikan. Can you imagine ketika Yesus lahir ke dalam dunia, bahkan sejarah dunia dibagi dua. Sebelum Yesus lahir, sesudah Kristus lahir. What's so special about this man? Ini yang perlu kita hayati sama-sama. Siapakah Yesus ini? Bapak Ibu, ada yang punya opung di sini? Opungnya masih hidup? Ya pasti opung tua lah ya. Opung itu masih kita rayakan nggak ulang tahunnya kalau dia hidup? Ya masih lah ya, kakek nenek kita rayakan ulang tahunnya. Ada nggak yang rayakan ulang tahunnya opung punya opung? Masih dirayakan? Atau opung punya opung punya opung? What's so special about this baby yang ulang tahunnya masih kita celebrate hingga hari ini, padahal opung kita punya opung aja kita udah forget. Karena itu mari kita ingat sama-sama, who is this Jesus? Saya ajak kita melihat Lukas pasal 2. Saya sudah tulis ayatnya semua supaya kita bisa dengan cepat melihatnya. Ini adalah berita malaikat kepada para gembala. Mari kita lihat sama-sama Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 ya. Mari kita baca bersama. 1, 2, ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Saya mau fokus kepada 3 gelar, 3 nama yang muncul tentang Yesus di dalam ayat ini. Saudara perhatikan yang saya tulis dalam huruf warna merah. Mari kita perhatikan dan renungkan nama ini, dan kita bawa dalam hidup kita, dan kita juga alami apa artinya. Kita sering nyanyi, nama Yesus berkuasa, nama itu sungguh indah. Apakah betul itu punya makna dalam hidup kita? Let's start from the first one. Juru selamat. Saudara, unik sebenarnya ya, ini terjemahan tahun 74. Savior, Indonesia bilangnya juru selamat. Saudara, waktu saya masih kecil, mungkin karena kebanyakan nonton film silat ya, film kungfu ya, saya pikir Yesus jurus selamat. Kan ada jurus bangau, ada jurus elang, nah Yesus jurus selamat. Apa artinya jurus selamat? Saudara, ada hal yang menarik untuk kita perhatikan. Kalau ada kata juru, sebenarnya itu artinya orang yang ahli. Jadi dalam hal menyelamatkan, siapa yang paling ahli? Juru selamat. Sehingga coba saudara perhatikan sebentar, berita malaikat ini, kalimatnya menarik. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, kalau lihat bahasa Inggrisnya, dia pakai istilah good news of great joy. Pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi good news?
Yang menjadi good news adalah a Savior was born. Kenapa ini menjadi good news? Saudara, kalau ke mall akhir tahun banyak good news. Awal tahun diskon 50% off. If you have the money, then maybe it's a good news for you. But if you don't have the money, sebenarnya bisa. Kalau kita nggak punya duit ya, lu mau on kek, lu mau off kek, nggak ada hubungan gitu ya. Sehingga pertanyaannya adalah, adakah good news untuk seluruh bangsa? Ini pertanyaan penting. Karena biasanya good news yang kita punyai, rata-rata good news sifatnya lokal. Lokal. Saya tadi lihat weather forecast ya hari ini ya. Katanya kan hari ini yang dibilang bakal hujan badai begitu ya. Tapi kok shiny banget gitu. This is really a sun day. Ya. Dari pagi tuh sun gitu ya. Kita nggak tahu nanti malam ya. Tapi kemudian saudara, kalaupun kita misalnya forecastnya ini buat kita good news, ternyata tidak terjadi apa-apa. Tapi di tempat lain yang hujan, mungkin itu bad news buat mereka. Kadang-kadang saya mikir gitu ya, ada nggak sih yang malaikat bilang ini nih? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita aja kalau punya pemain bola favorit lah, klub bola favorit. Liverpool menang. Sorry ya, mungkin anggap aja Liverpool menang lawan apa deh? Manchester City. Is it a good news? Untuk pendukung Liverpool, good news. Pendukung Manchester City, bad news. Jadi pertanyaannya, apa sih berita yang sungguh-sungguh good news for the whole nation? Ini jadi menarik saudara ya. Karena apa? Somehow, if you want to know the good news, maybe you should realize what is the bad news. Kalau saudara tidak tahu bad newsnya apa, maka waktu good news diperdengarkan buat kita, it's nothing. Tapi waktu kita tahu ada bad news, maka ketika ada news yang diberikan, it will be a good news. Alkitab sangat jelas memberikan kepada kita bad news. Ngeri juga ya. Apa berita yang paling sedih di Alkitab? Bukan harga minyak menurun gitu ya. Bukan perubahan iklim, global warming. Berita paling menyedihkan di Alkitab adalah semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang berdosa saudara? Semua. Inilah berita duka cita terbesar untuk seluruh bangsa. Dan dilanjutkan Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Ini sebuah realita. Bicara tentang dosa, inilah realita manusia. Tidak penting saudara pintar, saudara mungkin tua, muda, dosa melanda seluruh umat manusia. Ada kutipan ini. Waktu saya baca, saya renungkan, ya benar juga ya. Dosa berakhir pada hopeless end. Karena itu, waktu Yesus datang dan dia juru selamat, ini berita sukacita saudara. Sebenarnya siapa yang harusnya rayakan Natal? Natal bukan hanya perayaannya orang Kristen. Kalau kita mengerti betul bahwa Natal sebenarnya perayaan dari semua manusia berdosa. Karena ini berita duka cita terbesar. Yesus tidak pernah turun dari surga pakai papan besar. Maaf untuk kalangan sendiri. Nggak ada. Kita yang bikin tagline itu. Natal adalah perayaan bagi semua orang yang berdosa. Saudara, waktu saya lihat gambar ini pertama kali, saudara, saya senang kumpul gambar gitu ya. Kalau saudara googling ini judulnya Peter Drowning. Petrus tenggelam. Nah, gambaran ini menarik saudara ya. Sebenarnya Petrusnya tenggelam nggak kelihatan. Jadi ini sudut pandangnya Petrus, dia lagi lihat ke atas, dia lagi tenggelam ke dalam air. Di atas air permukaan ada Yesus mengulurkan tangan. Jadi jangan salah, jangan pikir Yesusnya yang tenggelam. Salah lihat saudara ya. Ini Peter yang drowning. Waktu saya lihat gambar ini, saya pikir benar ya realita ini. We cannot save ourselves. If you can save yourself, then we need no savior. But because we cannot save ourselves, then we need a savior.
Kalau saudara dan saya bisa selamatkan diri kita keluar dari dosa dengan upaya kita sendiri, memang yang paling sulit kita akui dalam hidup, we need a savior. Many times we think we can do many things. Punya savior kayaknya lemah banget gitu ya. Ayo dong, you can do it by yourself. Look inside you and be strong. No. Sin always go to helpless end, hopeless end. Sehingga ketika Kristus datang, saya pikir ini menarik ya. Sin is our problem, but the solution is from God. That is who God is. He is the Savior. So if you're searching for the answer to life, Jesus, you have found Him. Cari di mana ya keyboard S-nya 2 begini saudara ya. Demi kepentingan ilustrasi saudara ya. Makanya waktu lihat berita malaikat kepada Yusuf, ini berita malaikat sama Yusuf. Waktu Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam, malaikat bilang apa? Jangan ceraikan dia. Karena anak yang dikandungannya adalah dari Allah. Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Fokus kedatangan Kristus jelas untuk menyelesaikan pergumulan dosa saudara dan saya. Saudara, satu dekorasi Natal yang paling sederhana tapi paling tidak saya lupakan, itu dibuat oleh teman saya beberapa tahun yang lalu. Dia bikin saya coba gambarkan ulang begitu ya. Kira-kira beginilah sederhananya. Di sudut kanan panggung, kalau Bapak Ibu sudut kiri sana ya, dia gambarkan, dia buat palungan. Di sudut sini, sudut kanan panggung saudara, dia buat Bukit Golgota. Dia buat jalan yang menunjukkan bahwa yang lahir ini bukan hanya lahir, tapi dia akan terus berjalan. Dia menderita bahkan mati demi menyelamatkan umat manusia. Yesus tidak datang ke dunia lagi studi tour. No. Dia bukan lagi studi banding. Dia bukan pekerja yang sementara ada di sini. Dia jadi manusia menyelamatkan kita. Karena itu waktu saya lihat gambar ini saudara ya, ini siluetnya hidup Yesus. Siluet hidup Yesus dari lahir sampai bangkit. Tapi numpang tanya, Yesus bilang sudah selesai di mana? Di kayu salib ya. Yesus nggak bilang udah selesai di palungan. Coba bayangkan kalau Yesus ngomong, ada anak kecil ngomong, udah selesai, lari tuh kali ya gembala-gembala ya. Ada anak ngomong begitu. Kalau Yesus datang untuk lahir, di mana selesainya? Di palungan. Dia tidak mengatakan sudah selesai, habis kasih makan 5.000 orang lalu dia bilang sudah selesai. No. Kalau gitu kita nggak selamat, gemuk mungkin. Dia tidak bilang sudah selesai, habis berjalan di atas air lalu dia bilang udah selesai. Dia tidak datang buat akrobat saudara. Dia mengatakan sudah selesai di atas kayu salib. Karena disitulah Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Pendeta Billy Graham almarhum mengatakan kalimat ini. Allah membuktikan kasih-Nya pada kayu salib ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Aku mencintaimu. Saudara mau tahu apa itu kasih? Kalimat berikut dari pendeta John Stott. Saya selalu senang kalimat ini ya, karena dalam bahasa Inggris lebih terlihat wordplay-nya, permainan katanya. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Di situ saudara lihat kasih-Nya yang luar biasa. Saudara tidak mungkin merayakan Natal terlepas dari Jumat Agung dan Paskah. Itu satu rangkaian. Jangan cuman senang Natalnya, karena kayaknya kalau Natal tuh Yesusnya kecil gitu ya, bisa dibully gitu ya. Jatuhin nih ya. Tapi dia yang lahir itu, dia bertumbuh, dia melayani, dia menderita, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia janji akan datang kali kedua. Inilah iman kita. God is love, and Jesus prove it.
Kadang-kadang kalau sekarang ya orang keranjingan Korea ya, gimana kalau foto semua sarang-sarang gitu ya, gini ya. Kalau ditanya bagaimana itu love itu begini gitu ya, sarang-sarang ya. Sekarang ada yang bilang ini it's too small, make it bigger, sarang. But again, this is not love for you and me. This is love. Inilah kasih. Disitulah dosamu dan dosaku diselesaikan di kayu salib. Jesus is truly a savior. Saya tidak membayangkan bagaimana para gembala dikasih tahu sama malaikat kan, kamu akan menjumpai seorang bayi. Bayangkan gembala datang, masih bayi ya. Yesus bukan langsung mati di salib tuh. Tapi bagi saya itu menjadi pengharapan mereka. Bayi kecil ini, he is the savior. Kalau saudara dan saya tahu yang lahir, alami kelahirannya, maka kita tidak akan tinggal dalam dosa. Karena dia datang selesaikan dosa kita. Yang kedua, Kristus. Istilah ini sebenarnya bukanlah namanya Yesus, tetapi ini sebenarnya adalah gelarnya. Kita lihat sebentar, kalau nanti Bapak Ibu lihat di Alkitab, saudara, di belakang ada kamus. Sini dari kamus Alkitab. Kristus itu terjemahan Yunani dari kata Ibrani Mashiach atau Mesias, atau artinya bahasa Arab Al-Masih. Jadi Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias. Itu bukan famnya, bukan marganya. Yesus marga ahado Kristus, bukan marganya itu. Tapi kemudian karena melekat begitu rupa, maka dikatakan akhirnya Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus. Which Jesus? Jangan lupa Yesus pada waktu itu nama umum. Jadi jangan pikir cuma ada satu orang nama Yesus ya. Tapi when people ask which Jesus, he is the Messiah. Jesus the Messiah. Jesus Christ. Kenapa nama ini penting? Khususnya bagi orang Israel. Saya mau ajak kita lihat ini ya. Kata Mesias, Nabi Yesaya sudah menubuatkan kedatangan Mesias 700 tahun bahkan sebelum Yesus lahir. 700 tahun, nunggunya lama gak tuh saudara ya? Teman saya gak kerja 2 tahun aja udah blingsatan banget gitu ya. Udah bingung gitu ya. Kemana-mana udah malas datang dia. Ke gereja pemuda juga malas datang. Kenapa? Selalu orang nanya, udah kerja belum? Udah kerja belum? Tuh tertekan batin dia. Dia pernah tanya sama saya, Bang, kok lama banget penantianku ya? Israel menanti 700 tahun. Somehow kalau menanti 700 tahun, mungkin kita pikir yang berjanji udah bohong nih. Ya, karena itu lihat ayat ini. Galatia 4, Paulus mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Petrus mengatakan kalimat yang lain. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Indah pada waktunya. Nama Kristus, betul dia penyelamat, tapi di dalam waktunya Allah. Sehingga saya harus katakan, saya merenungkan tentang Kristus, saya tuliskan begini. Pengharapan kita bukan dari dunia, bukan dari manusia, tapi pengharapan kita dari Allah. From God, in God's timing, not my or your agenda. Seorang bernama Rick Warren, Pastor Rick Warren, merangkai kalimat tadi jadi indah, saudara ya. Jesus turns your hopeless end into endless hope. Ketika juru selamat itu datang di waktu yang ditentukan Allah, maka pengharapan itu pasti. He is Christ, the Messiah.
it means you and I, we have hope in our life. This is the second name. And the last one, the third one, He is the Lord. Apa maksudnya? Saudara, ketika kita bicara Lord, di dalam Alkitab, istilah ini sama dengan istilah Tuan. Tuan, Lord, kita seringkali menyebutnya Kurios atau Tuhan. Apa yang dimaksud dengan istilah ini? Saya pikir yang menarik begini, saudara ya. Di Alkitab ada dua istilah besar. Istilah pertama adalah pencipta. Ini istilah pertama. Saya kasih contoh ya. Kalau saya cipta benda ini, saudara, ini namanya pointer ya. Kalau saya cipta benda ini, maka pertama kali benda ini dicipta, punya siapa, saudara? Punya yang mencipta. Jadi langsung tahu ya, kalau saya cipta benda ini, maka ini milik penciptanya. Mungkin saudara bilang, tapi kan Pak bisa dijual. Tahan dulu otak dagangnya ya. Tapi sebuah benda begitu dicipta itu milik penciptanya. Kalau saudara dan saya adalah ciptaan Allah, maka kita itu punyanya siapa? Punyanya Allah. We cannot live without Him. Please bear in your mind, without man, God is still God. But without God, man, we are nothing. Kalau begitu, pertanyaannya, istilah kedua apa? Istilah kedua ini, penebus. Apa artinya penebus? Ini istilah pasar, saudara ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah benda terjual atau tergadai, apa artinya ditebus? Berarti saya bayarkan sejumlah uang atau saya tukar barang supaya benda ini kembali jadi milik saya. Nah, menarik sekali dalam konsep penciptaan dan penebusan, dua-duanya ada konsep kepemilikan. If you are created by God, then you are owned by God. He is the owner of your life. And if you are created, redeemed by the Lord Jesus, then you are His. You are not yourself. Sesuatu yang dibeli, harganya lunas dibayar, kata Petrus, maka kita ini miliknya Tuhan. Jadi kayak distempel dua kali kita ya. Dicipta aja udah miliknya Tuhan. Ditebus lagi oleh Tuhan, distempel lagi, you are mine. Karena itu, saya kutip Abraham Kuyper. He said like this, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, doesn't cry, mine. Itu punyaku. If you say Jesus is Lord, then you have to admit, this life is not mine. It's His life. Dan karena itu, Christ is either Lord of all, or He is not Lord at all. Seorang bernama Kyle Idleman pernah bertanya dalam bukunya, Yesus mau jadi nomor berapa di hidup kita? Apakah Yesus mau jadi nomor 1 di hidup kita? Dia bilang tidak. Saya kaget. Loh, kok Yesus gak mau jadi nomor 1? Dia bilang, Yesus tidak mau jadi nomor 1 di hidup kita. Dia mau hanya jadi satu-satunya. Tidak boleh ada rival. Tadi kita nyanyi dengar ya. There is no rival. Tidak ada sainganmu ya Tuhan. It means He is not number 1. Number 1 competes with number 2, number 3. But if Jesus is the one and only focus of your life, He is the one and only. There is no rival. So, what is this implication from this name? If you and I, we confess that Jesus is our Lord, what does it mean in our life? Serahkan kendali hidupmu kepada Tuhan yang sesungguhnya. It's not me who manage my life, but Jesus. Sampai ada satu buku yang ditulis oleh Kyle Idleman, next book, dia tuliskan, kalau betul Yesus itu pemilik hidupku, it means the end of me. Udah berakhir saya. Kita kayak masih ingat Herodes ya. Herodes itu takut banget waktu datang orang Majus tanya, di mana raja yang baru lahir itu? Pasti Herodes kan pikir, loh, mungkin dia cek istrinya nggak ada yang melahirkan nih. Kok ada yang bilang ada anak bayi yang lahir?
Kenapa Herodes takut tersaingi? Karena tidak boleh ada dua raja duduk di satu takhta. Setuju saudara? There is only one king who can sit on the absolute throne. If Jesus is your Lord and King, you and I, we need to step down. Kita harus turun takhta. Natal mengakhiri kesombongan kita. Yang saya pikir it's my life, it's all about me. Then Christmas will say, the end of you is not you, but Him. So how should we celebrate Christmas? Bagaimana kita harusnya merayakan Natal? Saya melihat yang penting terutama alami Natal dalam hati saudara. Prepare your heart for Christmas. Ada lagu dalam bahasa Indonesia, Inggrisnya juga mirip gitu ya. Joy to the world, the Lord is come, let all receive her King. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di mana sambutnya? Di hatimu terimalah. Natal adalah tentang menyambut Tuhan di hati kita. Saya pernah datang Natal ya, MC-nya setelah nyanyi, ibadah, perayaan, lalu MC-nya bilang begini, baik saudara, kita tiba pada acara puncak kita malam ini, yaitu makan malam bersama. Oh itu puncaknya ya, bukan khotbah gua. Oh makanan. Kalau Natal about meal, makanan, ganti lagunya saudara ya. Hai dunia gembiralah dan sambut makanan di perutmu, terimalah makanan yang banyak, makanan yang banyak. Kalau dalam Natal yang berubah cuma berat badan, you miss the point of Christmas. Tapi dalam Natal harusnya yang berubah adalah kehidupan. Karena Kristus already in our hearts. Christmas is not so much about opening presents, but it's about opening our hearts. Lagu ini cuplikan lagu saudara ya, indah lagunya. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You'll discover when you do that Christmas really Christmas for you. Kalau nggak ada hati yang menyambut Tuhan, maka semua kemeriahan Natal sia-sia. Buka hati, bukan Intel inside ya. Jesus inside, buka hidup kita. Sekarang saya tutup dengan aplikasi buat hidup kita. Kalau betul saudara rayakan Natal, betul yang lahir itu Yesus, apa yang harus terjadi di hidup kita? Termasuk pekerjaan kita. Kalau dulu saya hidup dalam dosa dan yang lahir juru selamat, maka sekarang saya hidup dalam kebenaran. How Jesus presence in your life making change in your work life. Masih sibuk dalam dosa? Atau kita mau hidup dalam kebenaran, termasuk dalam pekerjaan kita? Saudara, kita bekerja buat siapa? Kenapa Paulus bisa bilang bekerjalah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan? Kalau orang mengalami Natal, cara kerjanya beda. Eropa berubah. Salah satunya diakui dalam sejarah karena adanya reformasi. Reformasi mengubah etika kerja. Orang-orang yang dulu kerja buat dirinya, sekarang they know how to give the best. Not only for themselves, but for others. Karena itu kalau bicara hak asasi segala macam, orang selalu lihatnya Eropa. Wah, Eropa luar biasa. Kenapa? Hak asasi manusia. What is the basic? It's from the Bible. Tidak ada kitab lain, saya pikir, yang memberikan penjelasan yang sangat mendasar. Kalau Yesus itu Kristus, maka saudara yang tadinya putus asa, harusnya sekarang kita hidup dalam pengharapan. Namanya juga kerja. Ada kerja yang enak, saudara? Kadang-kadang stres ya. Aduh, bosnya kayak begini nih. Jadi kalau masuk kerja sibuk ngomongin bos. Jadi bapak ibu yang bos mungkin puji Tuhan, banyak yang suka ngomongin saudara nih. But can you turn that? Not only talk about them, but pray for them.
Even for your own situation. Ada pembaharuan. Tuhan, kadang-kadang kita udah hopeless lah lihat bos model begini. Kita hopeless lihat kondisi Indonesia, susah sekali cari order, dapat ini segala macam, sulit. Pak yang bilang bukan cuma sulit Pak sekarang, ini udah sulit bahasa Inggrisnya ya. But we still have hope. Kalau saudara kenal Tuhan, ada perubahan nggak? Ada cara berubah, ada cara kerja yang berubah nggak? Dan if Jesus is Lord, then we need to shift from self-centered now to God-centered. Sebenarnya gimana sih bikin resolusi ya? Kadang-kadang resolusi kita salah paradigma. Kalau Yesus Tuhannya, maka pertanyaannya bukan apa yang saya mau, apa resolusiku tahun ini, tapi pertanyaannya apa yang Tuhan mau aku lakukan tahun ini. That is if Jesus is the Lord. But if you are yourself is the Lord, then what I want. This is my target. Jadi sebenarnya kalau kita alami Natal saudara ya, saudara dan saya akan hidup beda dalam dunia. In our family, tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi dalam kebenaran. Kadang-kadang kita turunin juga dendam-dendam keluarga itu ke anak-anak ya. Nggak ada yang pergi ke rumah tulangmu itu. Sakit kita dibikinnya dulu. Nggak ada yang pergi ya. Ya ampun, jadi diturunkan gitu ya. This is Christmas time. You celebrate Christmas, but Christmas doesn't affect your life. Tetap jengkel, kesel. Di kantor juga begitu ya. Ada orang yang senang dikenal. Memang saya cerewet, mau apa? Kalau udah tahu, kakak itu ya cerewet kali loh. Jadi akhirnya kita sibuk, bukannya berubah lebih baik, tapi merasa apa? Ya udah ini nggak bisa diubah. Aku memang cerewet, aku lahir mulut duluan. Kadang-kadang kita jadi lupa gitu ya. Saya banyak ketemu orang-orang yang ya punya pergumulan dalam pekerjaan ya selalu kan. Kalau pekerjaan, kalau kita ngeluh itu selalu pasti poinnya aku benar, dia yang salah. Benar nggak? Tapi kemudian akhirnya yang kita lakukan sakit hati, dendam. Tunggu aja nanti kalau ini, aku balas kau, nggak tahu kau kan. Saya baru ngeh saudara ya. Ternyata di Alkitab itu ada retaliation law. Hukum pembatasan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah baca ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jangan pikir Tuhan kejam kali. Enggak. Itu justru Tuhan adil banget. Kenapa? Di perjanjian lama Tuhan sudah lihat kecenderungan hati manusia kita ini sukanya balas dendam. Kau injak kakiku, maka aku injak kakimu, kaki anakmu, kaki mamamu, kaki suamimu, kupijak juga kepalamu. Itu kita. Makanya Tuhan bilang, kalau yang rusak mata, gantinya mata. Saya baru ngerti tuh hukum itu. Kalau yang rusak, jadi karena kita punya kecenderungan, kita misalnya jatuh ya, ketabrak, wah kaki kita patah, oh kupatahkan kakimu, tanganmu, tangan bapakmu, tangan anakmu, semuanya. Kita maunya balas dendam selalu lebih hebat. Tapi itulah ya, balas dendam itu yang bikin film kungfu panjang ya. Film silat panjang karena balas dendam ya. Coba kalau nggak ada balas dendam, itu satu seri habis kali ya. Berantem, apa kau? Ih, anak Tuhan, sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Selesai satu seri saudara ya. Tapi tetap kok, saya tetap melihat indah. Tanpa balas dendam, you can live out a life, glorify God. Mari periksa hidup kita. Yang mana masih dalam dosa? Ya. Yang kedua, kehidupan pergaulan. Ya, kita di pergaulan saya pikir juga mari punya pengharapan. Memang ada yang bilang gini ya, yang nyakitin kita itu siapa? Justru orang yang dekat. Benar gak saudara? Jadi kadang-kadang kalau saudara merasa sakit sama orang itu berarti saudara punya hubungan tuh. Itu kata dosen psikologi saya begini, orang yang menyakiti kita biasanya karena dia dekat sama kita. Saya kasih contoh begini, ada bapak ibu yang minggu lalu ini disakiti oleh Donald Trump. No, he's too far away. Yang sakitin kita siapa? Suami, istri, teman kerja, anak, mertua gitu ya. Jadi saya pikir iya ya, dalam pergaulan kadang-kadang sakit hati itu ada juga gitu kan. Susah saling menerima. Tapi kalau kita alami pembaharuan, maka pergaulan kita juga alami pembaharuan. Tema PGI tahun ini untuk Natal bersama KWI adalah jadilah sahabat bagi semua orang. Itu di banyak gereja dihotbahkan waktu Natal ya.
Kenapa? Kita itu nggak bisa hidup sendiri. Dan tentunya seperti tema kita hari ini ya, sikap dan cara bekerja saudara juga berubah nih habis Natalan ya. Ayo sekarang kalau ditanya, how do you feel about your work? Pilih emotnya. Somehow waktu habis rayakan Natal, ayatnya mengatakan kalau kamu dalam Kristus, Yesus lahir di hatimu, He is Savior. Jangan kerja dalam dosa. He is Christ. Berarti you have jangan putus asa, ada pengharapan. Target tambah naik, ladang makin sulit. You have hope. Yang ketiga, dia adalah Tuhan. He is the Lord. You need to surrender the whole world to Him. Menarik kalimat bahasa Inggris ya. Whatever you do, work at it with all your heart. Bahasa Indonesia mengatakan lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara kayaknya kalau dapat pesan begini, wih hebat banget ya. Tahun ini luar biasa kerjaanku ya. Terus besok balik, dia lagi bosnya. Masuk lagi kondisinya, tambah lagi targetnya. Kayak nggak tahu diri aja orang ini gitu ya. Saudara, saya ingin tutup dengan memberikan realita. We have hope, but at many times, sometimes, Tuhan belum ubah situasinya. Kadang-kadang Tuhan belum tentu ubah situasinya. Tapi ingat, Tuhan sedang mengubah saudara dan saya. Sometimes God doesn't change your situation because He's trying to change your heart. Maybe that is the most important. Tuhan, kenapa masih dia bosku? Tuhan bilang biar kau sabar. Jadi ternyata saudara mesti bersyukur. Terima kasih Tuhan, Dia nolong aku sabar. Ada orang datang sama saya, Kak, saya kesel nih Kak. Dia masuk pelayanan saudara ya. Saya masuk pelayanan, saya pikir suasananya surgawi Kak Alex. Ternyata suasana pelayanan nerakawi. Kenapa? Ketemu satu orang yang selalu apa? Ciong katanya ya. Kalau satu ngomong begini, satu bilang nggak begitu, begini nggak begitu gitu ya. Terus kemudian dia datang sama saya bilang, apa keputusanmu? Saya mau keluar aja dari pengurus itu. Saya bilang sama dia, kau pernah doa minta kesabaran? Pernah Kak. Ini jawabannya. Jangan lari kau doa loh, minta Tuhan kasih saya kesabaran. Gimana? Tuhan bilang, ku kasihlah kau orang yang bikin kau nggak sabaran. Ya tentu saudara belajarlah untuk melihat juga. Belum tentu Tuhan langsung ubah semuanya. Tapi pada situasi ini, mungkin yang sedang Tuhan ubah adalah saudara. Saudara bisa bekerja dengan benar karena Yesus Juru Selamat. Saudara bisa bekerja dengan pengharapan karena Dia Kristus. Saudara bisa bekerja dengan penyerahan diri sepenuhnya because He is our God, our Lord. Merry Christmas to you. I hope this will be a challenge for you this new year to really acknowledge Jesus as your Savior, the Messiah, Christ the Messiah, and He is the Lord. Open your hearts, receive Him in your life. Amen. Let us pray. Father God, we thank you for this wonderful opportunity to listen to your words. We pray that help us not only to listen, to be the listener of your words, but also to be the doers of your words. We pray in our life, we really can submit the whole of our life to you and only you. We thank you again. We can celebrate Christmas together. Christmas is not only a celebration, but Christmas is the changing of hearts. And we pray that all of us here, we will experience this in our life. We thank you, Lord, for this opportunity. We praise and also pray to you in the most precious name, Jesus Christ. Amen. Vokal grup dari Indokomas.